Puji Tuhan. Sama sekali lagi puji Tuhan. Walaupun kita nggak banyak, tapi Tuhan bilang sama kita 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya menghimbau kepada teman-teman, Bapak Ibu semua yang punya device handphone, tablet atau apapun itu, suaranya dikecilin dulu, hatinya di silent, biar di tengah ibadah kita tidak terganggu dengan notifikasi yang muncul. Baik, terima kasih. Jika sudah, kita akan menyiapkan hati kita tenangkan hati kita. Kita datang menghadap Tuhan. Kita mengucap syukur atas apapun yang Tuhan sudah berikan sepanjang minggu ini. Inilah kerinduan kita angkat pujian untuk Tuhan. Hanya kepada-Nya Tuhan.
kepada aku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lebih sungguh lagi di dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian yang lebih sungguh kepada Tuhan. Jiwaku bertanya.
besar Tuhan. Dalam segala permasalahan kami, dalam segala pergumulan kami, Engkau selalu setia Tuhan. Tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami. Segala rencana-Mu Tuhan, rancangan-Mu Tuhan, indah bagi kami Tuhan. Yang terbaik Tuhan, yang selalu Kau beri Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sudah 1 minggu lamanya Tuhan kami sudah boleh beraktivitas Tuhan. Sudah 1 minggu lamanya Tuhan kami sudah boleh menerima berkat-berkat dari-Mu Tuhan. Hingga kami saat ini Tuhan boleh datang Tuhan tempat ini Tuhan. Suatu kehormatan bagi kami Tuhan untuk boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Untuk boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami datang tempat ini tidak akan sia-sia Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang belum sampai Tuhan, yang sedang dalam perjalanan. Kiranya Kau percepat langkah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini Tuhan dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, dan boleh bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian Tuhan untuk boleh melayani Tuhan. Suatu anugerah Tuhan bagi kami untuk boleh melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memakai hidup kami, Kau memberkati kami Tuhan. Setiap pelayanan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau disukakan Tuhan dalam pelayanan kami Tuhan. Nama-Mu ditinggikan Tuhan dalam pelayanan kami Tuhan. Kami percaya Kau memberkati kami Tuhan. Bahkan pada saat kami keluar Tuhan, orang-orang boleh melihat Tuhan bahwa Engkau Tuhan ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khususnya buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Mangali Harefa yang akan membagikan firman-Mu Tuhan. Kau memberkati hidupnya, Kau urapi Tuhan hidupnya Tuhan. Sehingga apa yang disampaikannya Tuhan saat ini Tuhan bukan berasal dari dirinya Bapa. Biar Engkau sendiri Tuhan yang berbicara kepada setiap jemaat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Pakai dia Tuhan untuk jadi alat-Mu Tuhan, alat yang baik dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga nama-Mu Tuhan dipermuliakan Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, dikuatkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Setiap iman percaya mereka Tuhan semakin mendekat, semakin bergantung padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan. Persiapkan ladang hati kami Tuhan, untuk kami boleh ditanami dengan benih firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap benih firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia Bapa. Setiap benih firman yang ditaburkan akan tumbuh dalam hati kami yang subur, bertumbuh dan berbuah Bapa. Kami tidak jadi jemaat yang biasa-biasa saja Bapa, tapi kami mau jadi jemaat yang aktif. Kami mau jadi jemaat yang melakukan Tuhan, bukan hanya duduk diam dan dengar Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sungguh baik Tuhan. Biar Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, Engkau sendiri yang tutup bungkus Tuhan, beracara Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya sama sekali lagi puji Tuhan. Kita masih tetap untuk bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai dan bersukacita untuk Tuhan. Dan karena hari ini adalah hari performance dan ada yang anniversary ya, ini anniversary ya. Mungkin di akhir pujian nanti sebelum kita angkat satu pujian, saya mau Bapak Ibu semua salam kiri kanannya yang bilang semangat untuk memuji Tuhan. Haleluya, semangat untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian untuk Tuhan dan berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya. Di bawah kepak saya, aku ingin selalu saya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu bertemu dalam naungan-Mu.
Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu, dibawa ke sayangku, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit bagaikan raja wali. Raja wali melintasi gunung tinggi, Raja wali melintasi badai hidup, dibawa ke sayangku, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Sekali lagi bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup, bawa ke sayangku, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali, melintasi langit biru bagaikan raja wali, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Puji Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Semua saya dipersilakan untuk duduk kembali. Saya serahkan kepada Bapak Ibu yang mau menyaksikan, memberikan performance-nya. Waktunya tempat dipersilakan. Ayo kita nyanyi bahasa Nias ya. Ini orang Nias semua kan? Satu aja orang Batak. Mereka Sigalingging. Oke lah ya. Oke. Kita kemudian buat Tuhan ya. Jadi isi lagunya ini adalah kembalinya Yesus kembali, datangnya Yesus kembali, itu artinya. Di sana mengabuli Yesus. Jadi begitulah katanya kalau Yesus akan kembali. Nanti baik berikutnya sama-sama semua ya, pasti pada tahu ya. Baru mata zifah kemen bagai batu.
Puji Tuhan. Sini Bapak, sini. Pak Maju menerjemahkan dulu. Terjemahkan lagu-lagu Bapak. Silakan. Oke, saya terjemahkan ya. Dari awal Bapak. Begini, artinya begini ya. Di zaman awal Yesus, itulah akan kembali Yesus itu pada saatnya dengan itu kembali Yesus itulah yang memperdamaikan. Tofoniha bagulidana itu akan dipisahkan nanti. Dialah yang akan memisahkan mungkin. Tinianaha niha sebuah dipisahkan yang besar, yang dasar, yang tidak percaya atau yang percaya lanjut. Nomu henage nahamo sorugo sinomu hauge. Jadi sudah disiapkan tempat kita itu surga yang sudah dibuatnya. Nahauga itulah tempat kita yang percaya kepada Tuhan, yang hidup benar. Hari berauge miso nahamo. Bersyukurlah, beruntunglah karena kamu punya tempat. So, lanjut. He fo omo, he onom, suamimu, anakmu atau istrimu, anakmu, he dongau somasi dedo yang kamu cintai, dan itu akan hilang begitu saja. Kebaikan, cintamu, kasihmu akan hilang pada waktunya. He, udah lanjut. Bate yang tadi. Kamu berpikir bate ewai arana gineta. Kadang berpikir akan lama lagi waktunya. Kamu pikir akan lama lagi waktunya. Bano tohare mahemulwe. Kita pikir masih lama lagi, bahkan sudah tiba waktunya dia akan datang besok. Zi hasagere lembe baruma. Artinya satu baju, satu helai baju baru baju dae ngifau ke balewata. Nanti hanya satu lembar baju yang dibawa pada saat kita akan pergi pada hari terakhirnya atau di tempat terakhir. Lau zeregi dedeme. Kita berusaha begitu mati-matian dalam bekerja, begitu bekerja keras. Izanalo regulidano, dan pada waktunya nanti ketika kamu pergi melupakan dunia ini, bale lafauge zambalo, dan satu pun tidak akan diberikan untuk bersama dengan kita. Hea uge talifuse, wahai saudara-saudari, he forege wangade, sekalipun berusaha berdoa, bale mulala dengan doamu dan tidak pernah didengarkan doamu. Menom afoli Yesus nilaumu, sebab sudah muak Yesus itu atas perbuatan yang kamu lakukan itu. Itulah terjemahannya. Ini perlu kita renungkan dalam setiap. Apalah gunanya kita berusaha sekuat tenaga bekerja keras dalam dunia ini. Hanya satu baju yang kita bawa pada akhirnya semua kita tinggal. Puji Tuhan. Baik, sekarang saya bersaksi juga. Bapak Ibu, terima kasih saya sudah diingatkan. Saya sebenarnya memang benar nggak tahu, dan itulah hidup saya. Karena terlalu banyak mungkin saya pikirkan dan hal-hal itu. Ini yang saya suka bilang, dalam suatu keadaan titik masalah itu terlalu kita fokus untuk berusaha untuk melewatinya, dan akhirnya kita lupa momen-momen yang indah yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kadang kita lupa bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tapi saat ini saya bersyukur, hampir dari tahun 2007
hingga tahun ini berarti 5, 6, udah hampir 8 tahun. Keadaan itulah yang membuat mungkin saya tidak tertekan. Seakan saya berpikir lagi hari-hari ini saya nggak punya istri. Hanya sebuah lampak ketika aku pulang ke rumah itu baru ada. Dan dalam beberapa tahun itulah saya berpikir udah, saya lupakan semua hal-hal yang mungkin saya mengingatnya nanti saya susah. Akhirnya itu memang akan susah bagi saya. Tapi saya percaya Tuhan menguatkan, dan ini ada waktu Tuhan membuat yang terbaik. Mohon maaf, memang benar-benar saya nggak tahu. Tapi ya, saya bersyukur saya punya saudara, punya keluarga yang baik mengingatkan saya. Terima kasih itu jemaat, bergembala, ibu gembala yang mengingatkan. Berat bagi saya kalau saya ingat semua, tapi saya berusaha untuk melupakan semua yang baik yang saya lewati. Semoga hari-hari ke depan kami dikuatkan dan terlebih saya dalam menjalani hari-hari yang baik. Itu saja yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih atas kesaksian, pujian, cerita, dan apapun yang disampaikan sama kita, biarlah terus bisa menjadi berkah, mengingat kita, menguat kita, di mana kita ada di sini sebagai satu keluarga, sama-sama terus support, saling menegur, dan tidak luput dari banyaknya pertengkaran pastinya. Dan tapi yang kita mau di sini, walaupun kita melewati sesuatu yang mungkin sulit bagi kita nggak meninggalkan satu sama lain. Kita tetap dalam satu lingkup yang bisa disebut keluarga. Jadi mari kita terus bantu dalam doa, kita doakan satu sama lain biar kita bisa terus tumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mengumumkan persembahan kita, dan kita akan melakukan satu pujian, dan di akhir pujian saya undang kepada Ibu Ina Harapan untuk membawakan kita dalam doa persembahan. Kaulah
kasih Bapa. Kami selalu bersyukur pada Bapa. Pada pagi hari ini Bapa, Engkau telah menolong kami sampai kami ada di hadapan Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, oleh kata kasih Tuhan. Kami selalu bersyukur Tuhan Yesus. Buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami yang tidak pernah berkurang dan tidak pernah berhenti kasih setia-Mu Tuhan. Kami selalu bersyukur. Pada pagi hari ini Bapa, ini hidup jiwa raga kami merindukan Engkau, kami butuh hadirat-Mu dalam hidup kami. Karena Engkau Tuhan sumber kekuatan kami, sumber pertolongan dalam hidup kami. Dan kami selalu Tuhan percaya bahwa Engkau ada dalam hidup kami. Bapa, terlebih dahulu berkat yang Kau berikan pada kami Tuhan. Pada minggu ini Engkau telah memberikan kekuatan bagi kami. Dan kami mengembalikan kepada Tuhan Yesus persembahan kami. Dan Engkau terimalah persembahan kami. Dan berkatilah persembahan kami Bapa, supaya menjadi berkat yang terbaik. Bapa, ini hidup kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau ibadah bersama dengan Engkau Bapa, dan Engkau berkatilah ibadah kami. Terlebih dahulu firman Tuhan berkati dalam hidup kami, supaya menjadi kekuatan kami dan menjadi kehidupan kami sampai selamanya. Haleluya Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mengubah persembahan kita beribadah yang terbaik. Yang belum bisa memberikan, gak apa-apa. Pasti di pertemuan selanjutnya kita bisa memberikan kepada Tuhan. Kita akan pujian untuk Tuhan. Bukan terbang, firman Tuhan kita bagi kami. Firman-Mu Tuhan, berjalan di kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu dan ku menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu dan ku menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih atas persembahan yang Tuhan. Tiba saatnya kita harus menenangkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti di akhir pujian yang hormat, saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari sama-sama semuanya saya tutup bagi berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan. Bapak Gembala.
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkaulah Immanuel. Kami mau datang kami mau bersenang Kau setia, Kau cahaya hidupku, juga kuatkan aku angkat tangannya untuk Tuhan, berserahlah kita karena Tuhan Yesus harapan, karena Tuhan kita masih bisa hadir di depan Yesus membuktikan kasih Dia sendiri. Kami bangsa Tuhan, Engkaulah Immanuel. Tuhan, aku bertahan. Amin. Kau harapan Yesus, harapan Tuhan. Kau gabungkan kesetiaan Tuhan, Engkaulah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkaulah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkaulah Immanuel. Engkaulah Immanuel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan penuh semangat hari ini saya akan mengajak kita semua untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita tidak bisa memungkiri bahwa memang di saat-saat ini begitu banyak hal yang bisa melemahkan iman kita. Ya, keadaan, kondisi, ya, banyak sekali hal yang membuat kita bisa lemah di hadapan Tuhan. Tapi hari ini melalui firman Tuhan kita akan diingatkan sebentar lagi bahwa apapun keadaannya engkau harus tetap kuat. Ya, tidak boleh lengah. Tidak ada satupun yang bisa melemahkan kita dalam dunia ini. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kuat. Haleluya. Nah, tanggal 17 yang lalu kita baru saja melihat saudara kita suku Tionghoa merayakan tahun baru Imlek. Ya. Mungkin ini seluruh dunia ya, mereka merayakan tahun baru Imlek. Dan tahun baru Imlek ini mereka punya kepercayaan bahwa tahun 2026 ini adalah Shio kuda. Nah, apa itu Shio kuda? Nah, ini yang mau saya sampaikan hari ini. Jadi, saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini tentang Shio kuda. Apakah kita orang-orang Kristen boleh nggak sih percaya dengan Shio ini? Boleh nggak sih kita merayakan Imlek? Nah, kan banyak tuh sekarang. Orang-orang Kristen pun banyak sekarang merayakan Imlek. Banyak juga yang percaya, oh saya ini Shio kuda, saya Shio kelinci,
saya sio macan, saya sio tikus. Ada 12 sio itu kalau nggak salah. Jadi apa itu sio kuda sebenarnya? Nah, sio kuda itu salah satu dari 12 sio dalam kalender Tionghoa. Ya. Yang lahir pada tahun kuda. Jadi orang yang lahir pada tahun kuda dipercaya memiliki sifat. Jadi sio kuda ini kan satu dari 12 sio. Ya, dalam kalender Tionghoa. Jadi kalender Tionghoa itu mereka punya 12 sio. Nah, orang yang lahir pada tahun kuda dipercaya memiliki sifat berani, perhatikan ya, berani, kuat, mandiri, dinamis, dan cenderung bebas dan suka berpergian. Kata Ibu Gembala, dia itu katanya. Tapi mungkin hanya satu yang diambil Ibu Gembala ini, suka berpergian, ya. Amin. Nah itu, jadi tahun kuda ini terjadi setiap 12 tahun sekali. Ya. Contohnya tahun 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, dan sekarang 2026. Makanya 2026 ini adalah sio kuda. Ya, saudaraku sekalian. Lalu sio ini apakah seperti apa bentuknya? Seperti apa keyakinan saudara-saudara kita Tionghoa ini terhadap sio-sio ini? Nah, saya mau katakan sio ini adalah merupakan suatu ramalan. Perhatikan ya, merupakan suatu ramalan. Karena apa? Karena merupakan sistem astrologi Tionghoa kuno yang menggunakan 12 simbol hewan untuk memprediksi kepribadian, nasib, peruntungan, karir, dan kecocokan seseorang berdasarkan tahun lahir. Misalnya Pak Guru lahir tahun berapa, lahir bulan berapa ini misalnya. Nah, dicocokkan sama dia. Ini kayak sio kelinci nih Pak Guru, atau sio naga. Sio naga itu kan berwibawa, berkarisma, itu ya gitu-gitu. Ini ramalan-ramalan mereka. Jadi sio ini dipercaya mempengaruhi kehidupan manusia melalui siklus 12 tahun serta elemen tertentu. Ada elemen-elemennya, misalnya logam, air, kayu, api, tanah. Ya itu saudaraku ya, perlu tahu ini, karena kan mungkin saudara-saudara dengar-dengar ini hari raya Imlek, oh tahun ini sio kuda, misalnya tahun kemarin sio apa, tahun kemarin sio apa. Lalu banyak juga orang Kristen yang bertanya, boleh nggak sih kita percaya dengan sio-sio itu? Nah, jadi saya katakan tadi bahwa sio ini adalah merupakan suatu ramalan. Ya. Merupakan suatu ramalan oleh kepercayaan saudara kita suku Tionghoa. Lalu pertanyaannya, apakah orang-orang Kristen, apakah orang-orang percaya boleh nggak percaya dengan sio ini? Boleh nggak percaya dengan sio kuda atau kedua sio yang dipercaya oleh saudara kita Tionghoa? Jawabannya adalah boleh iya dan boleh tidak. Kenapa saya katakan boleh iya? Boleh iya, boleh kita percaya kalau kita meyakini sumber kekuatan itu semua adalah bersumber daripada Tuhan. Boleh tidak kalau percaya bahwa sumber kekuatan itu bukan berasal daripada Tuhan. Boleh tidak percaya. Jadi terserah, saudara-saudara merayakan Imlek, silakan, tidak dilarang. Tapi perhatikan, jangan engkau percaya dengan ramalan. Kekristenan tidak mengenal ramalan-ramalan. Seperti sio kuda ini dikenal berani, kuat, mandiri, dinamis. Nah, dia percaya kalau sio kuda itu dia akan kuat. Oh, dia lahir bulan berapa ini? Oh, ini cocok sio kuda ini. Orang ini pasti akan kuat, akan berani. Nah, kita tidak percaya kayak gitu-gitu. Yang kita percaya sumber kekuatan
sumber kebenarannya, semua itu bersumber daripada Tuhan. Itu boleh benar. Jadi tidak ada ramalan-ramalan. Saya akan ajak kita baca Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka naik dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Nah, coba kita lihat sedikit bagaimana itu karakter sio kuda. Seperti tadi yang saya sampaikan. Karakter sio kuda ini sesuai dengan ayat yang baru saja kita bacakan. Yesaya pasal 40 ayat 31. Dikatakan di sini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Menanti-nantikan. Jadi kuda ini melambangkan kekuatan dan ketabahan. Menanti-nantikan itu menunjuk kepada ketabahan, kesabaran. Ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi kuda itu melambangkan kekuatan dan ketabahan. Kemudian orang sio kuda juga dikenal kuat, berani, dan setia, seperti tadi baru saya sampaikan dari pendahuluan. Contoh dalam Alkitab, ya, saya pernah menyampaikan di sini kan tentang ketujuh materai, ketujuh sangkakala. Kita kemarin banyak belajar, saya sampaikan tentang kuda merah, kuda putih, kuda hijau, dan sebagainya. Nah, contoh dalam Alkitab ini kuda putih misalnya, ada di Wahyu pasal 19 ayat 11. Itu melambangkan kemenangan. Ya, melambangkan kemenangan. Lalu kuda itu sebagai kendaraan perang. Ada di 2 Samuel pasal 8 ayat 4. Dan kuda itu melambangkan kekuatan rohani. Habakuk pasal 3 ayat 8. Jadi saudara sekalian, Alkitab pun memakai simbol-simbol kuda ini sebagai lambang kekuatan, lambang keberanian. Ya, kuda digunakan juga sebagai kendaraan perang. Jadi memang nyambung sebenarnya, nyambung. Keyakinan saudara kita Tionghoa dengan keyakinan kita ini ada nyambungnya. Hanya saja saudara kita ini menganggap itu sebagai suatu ramalan. Dan mereka tidak percaya itu bersumber daripada Tuhan. Nah, bedanya kita orang percaya, kita percaya semua kekuatan, berkat, dan sebagainya itu bersumber daripada Tuhan. Kita percaya satu sumber kekuatan, kita percaya satu sumber berkat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sementara kalau saudara kita Tionghoa, maksudnya dalam tanda kutip ya, mereka yang belum percaya Kristus, mereka tidak percaya itu. Jadi ini tadi saya sampaikan, boleh nggak sih kita percaya? Boleh nggak sih kita merayakan Imlek? Boleh. Boleh iya, boleh tidak. Engkau merayakan Imlek? Boleh. Engkau percaya ada sio kuda, sio kelinci, sio macan? Boleh. Tapi jangan sampai engkau percaya itu sebagai suatu ramalan. Tapi percayalah, mau kekuatan, kewibawaan, karisma itu bukan bersumber daripada tadi sio naga, sio macan, sio kelinci, sio kuda. Enggak, semua bersumber daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, jadi kita tidak boleh terlalu ekstrim ya. Itu Imlek nggak boleh, itu kafir, nggak boleh, itu duniawi. Saya mau katakan boleh, tapi mindsetmu yang dirubah. Boleh, tapi pola pikir kita yang dirubah. Pola pikir rubah bahwa segala sesuatu bersumber daripada Tuhan, bukan daripada ramalan-ramalan dunia. Ya saudaraku sekalian, kuda dalam simbolisme Alkitab
berbeda dengan sio tadi saya katakan. Alkitab menggunakan simbol kuda untuk menggambarkan kekuatan manusia, peperangan, dan kedaulatan Allah. Ya, Alkitab juga menggunakan itu, saudara, bahwa kuda itu merupakan kekuatan manusia, peperangan, dan kedaulatan Allah menggambarkan. Coba lihat tuh kuda. Siapa yang bisa mengimbangin kekuatan larinya kuda? Ya, dia mau angkut berapa aja bisa. Kuat. Dan ketika berperang pun, yang dipakai dulu oleh waktu perang di zaman dahulu itu, mereka pakai itu apa? Kuda. Mereka tidak pernah memakai singa. Mereka tidak pernah memakai macan. Mereka tidak pernah memakai cheetah atau apa yang lain. Yang dipakai adalah kuda. Walaupun cheetah, singa, harimau itu larinya kencang, tapi yang dipakai tetap kuda. Makanya inilah yang Alkitab pakai, bahwa kuda itu menggambarkan kekuatan manusia, peperangan, dan kedaulatan Allah. Ya, jadi berbeda dengan sio. Berbeda dengan sio. Ini bukan ramalan. Ya. Lalu kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Namun, perhatikan ya, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Namun, kemenangan itu tetap berasal dari Tuhan. Keyakinan Kristen tidak pernah percaya ketika berperang memakai kendaraan kuda, tidak pernah percaya bahwa kemenangan itu karena kuda. Tapi kekristenan mengajarkan sumber kemenangan, sumber keberuntungan, sumber kekuatan, semuanya berasal daripada Tuhan. Jadi ketika pun berperang, walaupun memakai kuda, kita tetap percaya menang bukan karena kuda ini, tapi karena Tuhan. Ya, kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak akan pernah menang. Kalau Tuhan misalnya buat kuda ini mati, kita mau bilang apa? Itulah bedanya kita. Jadi kita percaya satu sumber kekuatan, sumber kemenangan dari Tuhan. Coba buka Amsal pasal 21 ayat 31. Amsal 21 ayat 31. Ya. Silakan dibuka Alkitabnya. Amsal 21 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Jadi kemenangan bukan ada di tangan kuda. Kemenangan bukan ada di bahunya kuda. Tidak. Kuda itu adalah hanya sarana. Tapi sumber kemenangan ada di tangan Tuhan. Ya, jadi saudaraku sekalian, kalau misalnya engkau saat ini misalnya sedang berjuang, bekerja dengan bekerja keras, belajar keras, lalu suatu saat engkau berhasil, jangan sampai menganggap engkau berhasil karena dirimu. Jangan sampai engkau menganggap engkau sukses karena hebatmu. Ya. Tapi engkau sukses, engkau hebat, engkau menang, itu semuanya bersumber daripada Allah. Walaupun misalnya engkau belajar, engkau bekerja keras, kalau Tuhan buat tidak berhasil, mau bilang apa? Kalau Tuhan gagalkan semua usahamu, mau bilang apa? Ketika engkau misalnya ujian, malam ini kamu udah belajar keras, lalu besok mau ujian, tiba-tiba Tuhan buat engkau sakit, mau bilang apa? Tuhan yang punya kendali, saudara sekalian. Artinya apa yang mau sampaikan di sini? Jangan sampai engkau menganggap dirimu sumber kekuatan. Jangan sampai engkau menganggap dirimu sumber kehebatan. Jadi pada akhirnya engkau tidak butuh Tuhan. Ingat, apapun kehebatanmu, apapun kepintaranmu, apapun kejeniusanmu, kalau Tuhan tidak merestui itu semua akan gagal. Tapi walaupun engkau misalnya pas-pasan pinternya, pas-pasan hebatnya, ya, pas-pasan cerdasnya,
Tapi kalau engkau melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, Tuhan buat itu menjadi luar biasa. Haleluya. Engkau berusaha misalnya, tapi usahamu hanya sederhana lah. Usahamu tidak sehebat usaha-usaha orang di luar sana, tapi engkau melibatkan Tuhan. Kalau engkau percaya Tuhan ada bersamamu, kalau engkau menyerahkan semua di tangan Tuhan, maka Tuhan bisa buat itu lebih sukses daripada orang di luar sana. Haleluya. Tapi harus dengan iman, saudaraku sekalian. Ya, ini tadi saya katakan, percayalah satu sumber. Jadi engkau anak-anak sekolah, selagi sekolah, percaya sumber kekuatanmu, sumber kehebatanmu, sumber kepintaranmu berasal daripada Tuhan. Engkau sekarang yang lagi bekerja, libatkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Kalau kamu andalkan kekuatanmu, cuma Tuhan colek sedikit aja, buat udah selesai, gagal itu usaha. Tapi sekecil apapun usahamu, kalau kamu libatkan Tuhan, Tuhan bisa buat itu berhasil. Haleluya. Ya. Jadi itu ya. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saya menyampaikan makna teologisnya. Jadi kuda dalam Alkitab sering dikaitkan dengan kecepatan dan kekuatan. Namun iman Kristen mengajarkan untuk tidak mengandalkan kekuatan manusia, melainkan pada kuasa Allah. Ya. Jadi pandangan Kristen terhadap siok kuda ini adalah menganggap ini sebagai budaya aja, bukan penyembahan. Yang mungkin saudara-saudara kita Tionghoa yang maksudnya yang belum dalam Kristus, belum dalam Tuhan, mungkin mereka percaya ini sebagai suatu penyembahan, ya, sebagai suatu kepercayaan. Tapi bagi kita menganggap ini hanya sebagai budaya. Di Asia banyak sekali orang-orang Kristen merayakan Imlek, banyak. Kita tidak boleh mengatakan Imlek itu kafir lah. Kalau nggak salah dulu di zaman Orde Baru kalau nggak salah, tidak boleh merayakan Imlek. Tidak boleh ada itu apa? Barongsai ya. Barongsai itu tidak boleh ada. Kenapa? Mereka menganggap itu kafir. Sebagainya. Tapi saya memiliki pandangan yang berbeda. Saya memiliki pandangan yang berbeda. Kita tidak boleh mengatakan itu kafir. Kenapa? Karena mereka punya kepercayaan sendiri. Tapi bagi kita yang punya kepercayaan kepada Kristus, menganggap itu adalah suatu budaya bagi mereka, bukan suatu penyembahan. Artinya kita tidak boleh menyembah kepada barongsai. Kita tidak boleh menyembah kepada dewa-dewa, nggak boleh. Itu benar-benar bagi Tuhan menganggap itu menduakan Dia. Tidak boleh. Hanya satu yang kita sembah adalah Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah Israel. Itu yang kita sembah. Jadi menurut pandangan orang Kristen, siok itu adalah hanya merupakan suatu budaya, bukan penyembahan. Banyak tadi saya katakan orang-orang Kristen merayakan Imlek, termasuk tahun-tahun siok tertentu, seperti siok kuda. Nah, itu merupakan sebagai suatu tradisi budaya, bukan bentuk penyembahan berhala. Ya. Jadi kalau ada saudara kita yang merayakan Imlek, jangan sampai engkau mengasingkan diri. Wah, dunia itu, aduh kafir. Enggak gitu juga kali. Ada merayakan Imlek, kamu aja. Tapi pola pikirmu yang dirubah. Ketika misalnya mereka sedang menyembah dewa mereka, biarkan saja. Menghargai, tapi yang ada dalam pikiran kita menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, itu ya, kita tidak boleh alergi dan kayak gitu-gitu. Ada pun saudara kita Muslim misalnya, mereka sedang mengaji, ya, mereka sedang melakukan ibadah mereka, kita juga tidak boleh bilang, oh kafir, oh masuk neraka. Saudaraku perhatikan, dikatakan bahwa ada yang duluan bisa terbelakang, tapi ada yang terbelakang bisa lebih duluan. Kenapa? Mereka itu sekarang belum percaya Kristus, tapi mereka begitu sungguh-sungguh dalam ibadah mereka. Suatu saat nanti mereka percaya kepada Kristus, mereka bisa lebih duluan. Tapi kita yang masih sungguh-sungguh kuku, kita bisa ketinggalan. Jadi kita nggak boleh mengatakan, oh mereka tidak percaya Kristus. Jangan salah, Tuhan bisa mengubahkan hati manusia sekejap.
Dan nanti kita tertinggal, yang kita ogah-ogahan sekarang. Kita kayak ibadah juga kayak suam-suam kuku, melayani suam-suam kuku, ya kata Tuhan dimuntahkan. Justru yang baru datang Tuhan selamatkan. Kita yang sudah lama dilahirkan dalam Kristus, tapi karena tidak sungguh-sungguh tertinggal. Ya, jadi saya juga mengajarkan kita sini toleransi. Agama apapun kita harus toleransi. Tidak boleh menghina, merendahkan kepercayaan agama lain. Ya. Kalau engkau mau dihargai keyakinanmu, kalau engkau mau dihargai Tuhanmu, maka hargai dan hormatilah kepercayaan orang lain. Dengan engkau menghargai dan menghormati kepercayaan orang lain, disitulah terlihat kualitas imanmu. Jangan bilang kalau engkau merendahkan kepercayaan orang lain, engkau terhormat. Tidak. Justru orang menilai, wah ini sebenarnya ini belum tentu juga dia percaya, belum tentu juga dia tahu, mengerti keyakinannya dia. Karena setiap agama itu tidak pernah mengajarkan untuk menghina agama orang lain. Setiap agama mengajarkan umatnya untuk menghargai kepercayaan agama lain. Jadi kalau misalnya kita sampai merendahkan agama orang lain, berarti kita sendiri tidak mengerti ajaran agama kita. Ya. Jadi itulah senangnya saya dengan orang-orang Kristen ini. Saya melihat orang Kristen ini walaupun ada sebagian radikal, tapi saya melihat 80% lah tingkat toleransinya itu tinggi. Masih menghargai agama orang lain. Dia ketemu dengan orang-orang Muslim, dia menghargai. Ketemu dengan teman-teman Tionghoa, dia menghargai. Buddha, dia menghargai. Ya, kita tidak perlu menilai agama lain ya, bagaimana mereka dengan kita, tapi di kita, di ajaran kekristenan mengajarkan kita itu untuk saling toleransi dan saling menghargai. Ya. Dan saya ulangi kembali bahwa di kekristenan itu menolak ramalan. Ya, tadi saya katakan menolak ramalan. Kekristenan melarang keras mempercayai ramalan. Pernah lihat enggak di kampung-kampung, mungkin juga di sini suka dilihat tangan kita ini berapa garisnya. Oh, ada garisnya, ini garis keluar, boros ini orang ini, boros. Atau kemarin Devan itu lihat di buku, di tab, kalau diginiin, kalau garisnya itu kayak tanda plus, apa kemarin? Miskin. Pas kita bikin begini, waduh papi, tanda plus papi, berarti papi miskin. Saya bilang enggak, papi kaya, anak Tuhan harus kaya. Enak aja bilang miskin. Jangan percaya kayak gitu-gitu. Nah kalau kayak gini katanya kayak segitiga itu garisnya ke atas lalu hanya satu ke kiri. Ah ini kaya pi. Saya bilang itu mah tangannya itu udah keriput, bukan karena kaya itu. Nah itulah ramalan-ramalan. Dan ada juga dulu banyak di kampung begitu, tangan dilihat. Atau diginiin. Wah jari-jarinya ini, jari tengahnya kok sama dengan jari manis, berarti ini orangnya rendah hati. Kata siapa? Lalu saya lihat orang yang begitu jarinya, mas semuanya minta ampun. Kan nggak cocok tuh. Ada juga yang jarinya bagus. Katanya ini hatinya bagus ini. Orangnya baik, menolong dan sebagainya. Tapi saya lihat orang itu pelitnya minta ampun. Kan nggak sesuai. Nah, saudara sekalian, kekristenan melarang keras namanya ramalan. Gak boleh ya. Jangan nanti ada di antara kalian buka warung lalu cari orang pintar. Pak, saya mau buka warung ini. Kira-kira pintunya di arah mana ya? Nah, itu. Oh ya, tapi sediakan dulu telur. Tapi telurnya itu bukan dibeli di warung ya, harus langsung jatuh dari pantat ayam. Tunggu, tangkap langsung. Ya gimana mau kita tunggu-tunggu ayam yang bertelur? Yang penting kalau telur itu udah sampai menyentuh tanah, udah nggak bisa. Dan ada loh itu nyari telur kayak gitu. Kalau enggak, cari dulu paku di gedung tua. Di mana kita cari gedung tua di sini? Atau apalagi macam-macam. Itulah kalau orang pintar. Jadi bagaimana Mbah? Kalau saya udah dapat telurnya ini, gimana caranya supaya warung saya bisa laku, supaya laris? Oh iya,
telurnya ini dimakan, terus nggak boleh ini, nggak boleh dipecahin, telan semua, dilakuin juga. Padahal sebenarnya dukun ini nggak ada sekolahnya. Yang datang ke situ sarjana, yang datang ke situ anggota DPR, yang datang ke situ pejabat. Bodoh kan? Coba. Orang yang sudah sekolah sarjana datang ke rumah dukun yang nggak sekolah, dibodoh-bodohin. Udah dikasih duit, tapi belum tentu lagi berhasil. Ketika nanti sudah ini gagal, datang gimana nih Mbak? Oh, ada satu kurang lagi. Kamu tidak melaksanakan ini ya. Jadi dukun itu mah ada aja caranya menyalahkan. Jadi itu intinya sebenarnya hanya karena modal ramalan. Ya. Jadi kekristenan itu melarang namanya itu ramalan-ramalan, kedukun dan sebagainya. Itu syirik di mata Tuhan. Jadi Tuhan menganggap itu dia diduakan. Ya, jangan ya. Anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Apalagi horoskop atau peruntungan yang berdasarkan sio atau tahyul. Nggak boleh juga tuh. Karena menganggapnya sebagai bentuk okultisme yang bertentangan dengan firman Tuhan. Okultisme itu adalah ilmu perdukunan. Nah, itu okultisme. Jadi kalau engkau mau diramal, engkau ke orang pintar, engkau minta dilihat bagaimana masa depanmu, itu sama dengan okultisme. Perdukunan, ilmu perdukunan. Ya. Jadi fokus pada Tuhan. Umat Kristen dipanggil untuk berserah pada rencana Tuhan, bukan takut akan ramalan sio. Kalau nggak salah saya ini, kalau dilihat dari bulan kelahiran saya sio apa ya? Sio naga. Sio naga itu saya lihat dulu. Wah, awas nih mami nih kalau bilang saya sio naga ya. Sio naga itu gimana? Kuat, berkarisma, waduh, bagus-bagus ini. Pemimpin dan berjiwa besar. Tepuk tangan dong buat saya, sekali dong tepuk tangan. Aduh, apa tadi? Kuat. Tapi kayaknya saya ngangkat beban aja nggak bisa, nggak kuat ya. Nah, satu nggak cocok itu kuat. Tapi saya nggak tahu kalau kuat mental ya. Saya nggak tahu kalau kuat apa namanya itu, kuat keinginan, kemauan, saya nggak tahu. Kuat, kemudian berkarisma. Gimana ini? Saya ini berkarisma enggak? Hah? Saya ini berkarisma enggak? Sio naga loh. Tapi saya anggap itu kalau berkarisma bukan karena sio naganya ya. Berkarisma karena Tuhan. Amin. Ya. Pemimpin. Ya, walaupun pemimpin kecil-kecilan lah, ada pemimpin dan berjiwa besar. Nah, saya mau katakan sih sebenarnya dengan sio ini cocok. Tapi saya mau katakan sumbernya itu bukan karena sio naganya. Tapi saya mau katakan semuanya ini, apapun yang saya dapatkan saat ini, apa saya punya saat ini, semuanya bersumber daripada Tuhan. Haleluya. Ya. Lalu saudaraku sekalian, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita? Jadi aplikasinya dalam kehidupan kita, sio kuda ini adalah gunakan kekuatanmu untuk Tuhan. Kita baca dulu 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 19 sampai 20. Jadi kita menggunakan kekuatan kita untuk Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu telah dibeli, kamu telah dibayar lunas. Oleh karena itu, seluruh kehidupanmu, kekuatan yang ada padamu, pergunakanlah itu untuk Tuhan. Ya. Lalu satu lagi, tetap setia dan kuat dalam Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat 7.
2 Timotius pasal 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sampai garis akhir kita tetap setia dan kuat dalam Tuhan. Untuk mencapai garis akhir nggak gampang, banyak tantangannya. Seperti olahragawan itu, atlet lari lah contohnya. Untuk mencapai garis akhir itu nggak gampang, saingannya kuat sekali, dan dia harus punya energi yang kuat, tenaga yang kuat, strategi yang kuat, sampai dia pada garis akhir. Dia setia, tidak boleh lemah, tidak boleh malas, harus setia sampai garis akhir. Makanya dikatakan aplikasinya adalah tetap setia dan kuat di dalam Tuhan. Mari saudaraku sekalian, kita tidak tahu sesuai dengan lagu tadi yang saya nyanyikan. Hiza namangabulu Yesu. Hiza naluso zakatullah. Tofefe ni habagulidano. Tofefe itu artinya dipisah-pisah. Manusia nanti dunia ini. Hari ugeme sonahamu. Dan beruntunglah engkau, bersyukurlah engkau karena engkau punya tempat yang disediakan oleh Tuhan. Nanti dipisah-pisah itu, dipilah-pilah. Di mana bagianmu? Apakah engkau di sebelah kanan sebagai domba atau engkau di sebelah kiri sebagai kambing? Domba itu menggambarkan mereka yang percaya kepada Kristus, dan kambing itu melambangkan mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Dikatakan nanti kambing itu sebelah kiri akan dibuang, domba nanti diberikan tempat. Setialah sampai garis akhir. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk bisa mencapai garis akhir. Kekuatanmu dalam pelayanan, kekuatanmu dalam iman, kekuatanmu dalam persekutuan, gunakanlah sampai garis akhir supaya bisa engkau mencapai. Karena hanya yang setia sampai akhir, hanya itulah yang mendapat mahkota keselamatan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.